Heru kembali datang ke wisma tersebut. Namun kedatangan Heru kali ini tidak sendiri, melainkan bersama dengan teman kencannya yakni Ayu. Sesampainya mereka di dalam kamar nomor 51 itu, Heru dan Ayu sempat terlibat dalam sebuah obrolan hingga Heru banyak bercerita mengenai perjalanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Jogja, Jawa Tengah. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik bernama Ayu Indraswari atau yang lebih akrab disapa dengan Ayu berusia 35 tahun. Ia lahir dan dibesarkan oleh keluarganya di daerah Suryoputran, Panembahan, Keraton Yogyakarta. Diketahui Ayu ini pernah menikah, namun dikarenakan tidak ada kecocokan dengan suaminya, ia akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Sejak perceraian dengan suaminya tersebut, Ayu memutuskan untuk kembali tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Selain itu, dampak dari perpisahan itu, Ayu menghabiskan waktunya dengan banyak bekerja penuh waktu sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan yang lokasinya kebetulan tidak jauh dari rumah besar keluarga Ayu. Keluarganya mengatakan bahwa Ayu ini hanya menghabiskan waktunya untuk pergi bekerja saja, sehingga ia sangat jarang berkumpul dengan keluarga ataupun sekedar nongkrong dengan teman-temannya. Di mata warga sekitar, Ayu dikenal sebagai sosok wanita yang sangat baik, ramah dan suka bersosialisasi, dan selalu menebarkan senyuman apabila bertemu dengan tetangga. Bahkan bila ada kegiatan di musola dekat rumahnya, Ayu tidak pernah absen untuk ikut kegiatan di sana ditemani oleh sang ibu. Nah, sedikit mundur ke belakang. 4 bulan yang lalu atau lebih tepatnya pada Desember 2022, Ayu berkenalan dengan seorang pria melalui sosial media bernama Heru Prasetyo. Sedikit profil mengenai pria kenalan dari Ayu. Heru Prasetyo berusia 23 tahun, merupakan seorang buruh harian lepas selama kurang lebih 5 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Sleman, Yogyakarta. Menurut beberapa rekan kerjanya, Heru dikenal sebagai seorang buruh yang sangat patuh, baik, sopan, dan tidak pernah neko-neko. Namun selama 2 tahun kebelakangan ini, beberapa teman di tempat kerjanya menilai bahwa Heru terlihat sangat tertutup dan agak pendiam. Perubahan tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Ternyata Heru ini terjerat pinjaman online alias pinjol sebanyak 3 aplikasi dengan nominal sebesar 8 juta rupiah. Heru yang mulai tidak tahan karena terus-menerus ditagih oleh debt collector mulai gelap mata. Ia pun mulai berpikir keras bagaimana caranya agar dirinya segera keluar dari jeratan pinjol. Sementara itu, hubungan perkenalan antara Heru dan Ayu yang semakin hari semakin dekat ini membuat Heru memberanikan diri untuk bertemu dengan Ayu. Tidak diketahui pasti kapan pertemuan pertama antara Heru dan Ayu ini. Namun setelah pertemuan yang pertama itu, mulai muncul niat jahat di benak Heru untuk menguasai harta benda milik Ayu yang merupakan teman kencannya. Beberapa hari sebelum tragedi berdarah ini terjadi, Heru sempat menghubungi Ayu untuk mengajak bertemu pada 18 Maret 2023. Ayu yang saat itu tidak menaruh kecurigaan sedikit pun langsung mengiyakan ajakan dari teman kencannya itu. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu ini pun tiba. Pada 18 Maret 2023 sekitar jam 1 siang, Heru sampai terlebih dahulu di lokasi pertemuan keduanya, yakni di sebuah wisma tepatnya di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta.
Sesampainya di sana, Heru kemudian menyewa sebuah kamar dengan harga Rp60.000 untuk 6 jamnya dan mendapatkan kamar nomor 51. Tidak lama setelah kedatangannya di wisma tersebut, Heru kembali keluar dari kamar yang telah disewanya. 45 menit berlalu atau tepatnya pada jam 2 siang, Heru kembali datang ke wisma tersebut. Namun kedatangan Heru kali ini tidak sendiri, melainkan bersama dengan teman kencannya yakni Ayu. Sesampainya mereka di dalam kamar nomor 51 itu, Heru dan Ayu sempat terlibat dalam sebuah obrolan hingga Heru banyak bercerita mengenai perjalanan hidupnya. Di tengah obrolan seru tersebut, tepatnya pada jam 15:15 menit, secara tiba-tiba Heru memukulkan sebuah besi ke kepala Ayu hingga membuatnya jatuh tersungkur. Dalam kondisi Ayu yang tidak berdaya itu, Heru kemudian menyayat bagian leher Ayu menggunakan sebilah pisau komando atau pisau bayonet yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, hingga membuat Ayu meninggal dunia di tempat. Heru yang saat itu ketakutan apabila darah Ayu berceceran kemana-mana, memutuskan untuk menyeret tubuh tidak berdaya itu ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar nomor 51 itu. Sekitar jam 7 malam, Heru keluar dari kamar tersebut menuju ke resepsionis wisma untuk melakukan perpanjangan sewa kamar dengan memberikan uang tunai sebesar Rp100.000. Kemudian ia segera kembali ke dalam kamar yang disewanya. Selanjutnya, Heru melanjutkan pembunuhan sadis terhadap teman kencannya itu dengan memutilasi bagian tubuh Ayu menjadi 3 bagian besar. Namun karena potongan tubuh tersebut dirasa terlalu besar, Heru memutuskan untuk memotong-motong lagi sebanyak 65 bagian kecil-kecil. Setelah melakukan aksi tersebut sekitar jam 20:30 malam hari, Heru keluar dari kamar nomor 51 itu untuk menuju ke sebuah tempat makan yang berada tidak jauh dari wisma tersebut. Namun dikarenakan ia tidak membawa uang, Heru kembali ke dalam kamar dan mengambil sejumlah uang dari dompet teman kencannya. Selanjutnya ia kembali menuju warung makan itu dan segera memesan makanan untuk mengisi perutnya. Di sela-sela kegiatan makan dan minum itu sekitar jam 9 malam, Heru memesan ojek online melalui ponselnya menuju ke rumah sakit Bethesda untuk mengambil sepeda motor milik Ayu. Kemudian ia kembali ke warung makan itu lagi. Masih di warung makan tersebut, Heru kembali menghubungi salah seorang temannya untuk meminjam sebuah pisau. Namun sayang sang teman tidak memperbolehkan Heru untuk meminjam pisau tersebut. Heru kemudian memutuskan untuk meninggalkan warung makan itu dan menuju ke wisma yang merupakan lokasi pembunuhannya. Saat berada di depan wisma, Heru memutuskan hanya lewat saja untuk mengecek apakah sudah ada polisi di lokasi tersebut. Setelah itu ia tancap gas menuju ke rumah kos tempatnya ia tinggal. Setibanya di rumah kos tersebut, Heru langsung bergegas mandi dan dilanjutkan dengan menulis sepucuk surat. Baru keesokan harinya, Heru bergegas kabur meninggalkan rumah kosan tersebut. Pada 19 Maret 2023, salah seorang petugas yang bekerja di wisma merasa curiga karena tidak ada aktivitas apapun dari dalam kamar nomor 51. Ia juga meyakini bahwa pengunjung di kamar itu juga belum keluar dari kamarnya. Awalnya petugas itu sempat mengetuk-ngetuk pintu kamar nomor 51. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam meskipun lampu kamar dalam kondisi menyala. Merasa ada yang ganjil, ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar itu dengan mencongkel bagian jendela dari kamar tersebut. Petugas yang berhasil masuk itu pun dibuat kaget bukan kepalang dengan pemandangan yang telah dilihatnya. Ia menemukan sesosok jasad seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam kamar mandi. Ia pun segera menghubungi aparat kepolisian untuk melaporkan penemuan tersebut. Tidak lama setelah adanya pelaporan itu, pihak berwajib segera mendatangi tempat tersebut dan mengamankan TKP. Aparat kepolisian mengatakan bahwa jasad perempuan itu sudah tidak berbentuk karena dipotong-potong dalam bentuk yang kecil.
Pihak kepolisian segera membawa potongan-potongan tubuh itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identitas dan juga otopsi. Menurut dokter forensik yang menangani kasus ini, diketahui Ayu tewas akibat kehabisan darah. Tidak hanya itu saja, dokter forensik juga mengungkapkan sebuah fakta baru mengenai kondisi kepala sang korban yang menurutnya hampir putus dari tubuhnya. Aparat kepolisian pun segera memintai keterangan dari saksi-saksi. Diketahui bahwa perempuan tersebut datang ke Wisma bersama dengan seorang pria yang pada saat menyewa kamar sempat memberikan identitas berupa KTP ke bagian resepsionis. Berdasarkan informasi tersebut, aparat kepolisian pun langsung memburu Heru Prasetyo. Namun sayang, saat pihak berwajib mendatangi rumah kos yang merupakan tempat Heru tinggal, mereka malah menemukan sebuah surat yang sebelumnya telah ditulis oleh Heru sesaat sebelum melarikan diri. Berdasarkan surat tersebutlah aparat kepolisian meyakini bahwa memang benar bahwa Heru merupakan pelaku dalam kasus ini. Di dalam surat tersebut tertulis sebagai berikut. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maafkan aku untuk uang itu. Biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Karena aku melakukan ini karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maafkan aku untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini. Salam buat keluarga di rumah dan tolong sampaikan, aku telah gagal mendengarkan nasihat orang tuaku. Masih ada Wiwit, adikku yang bisa kalian nasihati. Jangan seperti saya. Aku sayang kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali. Pada tanggal 21 Maret 2023, pencarian aparat kepolisian pun membuahkan hasil. Pihak berwajib berhasil menangkap Heru Prasetyo di rumah keluarganya yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Di dalam penangkapan tersebut, Heru menyerah tanpa perlawanan. Selama dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, Heru juga langsung mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya, Heru mengatakan bahwa dirinya terlilit pinjol sehingga membuatnya menjadi gelap mata. Ia berpikiran bahwa merampok dapat mengurangi bebannya sehingga ia memutuskan untuk menguasai harta benda sekaligus membunuh teman kencannya demi membayar hutang pinjol yang menjeratnya. Akhirnya pihak kepolisian pun menjerat Heru Prasetyo dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang ancaman hukuman terberat untuk pelaku adalah pidana mati. Sidang untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sidang tersebut digelar secara hibrida dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan tim penasehat hukum terdakwa hadir di ruang sidang. Sementara itu, untuk terdakwa sendiri mengikuti sidang dari tempatnya ditahan. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heru Prasetyo. Karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, majelis hakim menilai perbuatan Heru untuk membunuh dan memutilasi korban bernama Ayu Indraswari itu sangat sadis, biadab, dan tidak berperi kemanusiaan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata.
Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.